Apa tujuan kita bertemu atau ikut dalam pertemuan 3 hari ini? Siapa bisa jawab? Belajar apa? Tolong dikeraskan. Belajar apa? Agama Kristen. Hah? Belajar agama Kristen. Siapa namanya? Pak Iskandar. Kalau Pak Iskandar sih hafal dong rukun iman. Masih ingat? Ucapan dulu. Rukun iman. 1. Iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada Zabur, Taurat, Injil. Betul nggak? Ada beriman kepada Injil. Diajar nggak Injil? Main-main dong. Saya kasih 50.000 perak ya. 50.000. Main-main. Omong doang. Siapa yang ikut pendidikan pesantren? Tunjuk tangan. Yang pernah ikut pendidikan pesantren? Yang lain nggak ada? Rukun iman diajar. Tapi percaya kepada Injil nggak tahu. Betul nggak? Ini masalahnya. Disuruh sebutkan rukun iman. Di dalamnya disebut percaya kepada Injil. Tapi nggak diajar Injilnya. Itu namanya omong doang. Tolong kenali imanmu. Kenali iman yang engkau mau pelajari hari ini. Yang kedua saya mau kenal. Ini Pak Iskandar saya udah bosan. Saya mau yang baju merah tua. Salam dulu Pak. Namanya? Hah? Bontor. Udah, makasih. Tanya dulu saya. Bapak beragama Kristen enggak? Tanya. Enggak. Enggak. Itu masalahnya. 2 orang muda, orang Yordania bertanya kepada saya. Apakah Anda Kristen? Enggak. Ana Hawariun. Tolong kasih tahu, apa itu Hawariun? 2 orang muda Yordania Arab. Tadinya dia curiga saya Kristen. Kalau saya ngaku Kristen, barangkali udah dilabrak. Ana Hawariun. Apa itu? Neileh. Saya bicara tentang tulisan Quran, kok gak tahu Hawariun? Apa? Apa bedanya Hawariun dengan Nasyara? Kristen, Nasrani. Jadi begitu saya bilang, Ana Hawariun. Masih pusing kepalanya Arab Yordania. Apa itu Hawariun? La ilah. Kamu pernah baca nggak surat 3 ayat 52 sedang? Satu putar otak. Oh iya ada. Sahabat-sahabat Isa. Akrab. Mereka tahu bedanya Nasyara dengan sahabat Isa. Dengan Hawariun.
Kemana-mana saya ditanya orang, Bapak Kristen? Enggak. KTP saya Kristen. Tapi roh saya Hawariun. Sejak itu bersahabat itu dua orang Arab Yordania. Kenali bedanya agama dengan iman. Yang benar-benar percaya Injil itu namanya Hawariun. Saya bukan pendeta, bukan. Saya nggak pernah sekolah pendeta. Sekolah saya itu di lapangan. Sembari disantet. Ya. Supaya jelas itu siapa Hawariun. Ada tanya jawab lewat HP. Di seberang itu nggak tahu di mana kotaknya. Dia terima satu buku kecil. Ya, di buku itu ada nomor HP saya. Akhirnya marah-marah dia. Bangsat kamu katanya. Lihat. Dalam tempo 6 hari azab Allah akan mengena kepada dia. Nggak mungkin azab Allah. Saya dilindungi oleh Yesus Kristus. Ini kisah nyata loh, bukan ngarang saya. Lewat 4 hari, dia kirim SMS lagi. Bangsat, omongnya jorok sekali. Periksa itu, di selangkanganmu sudah ada 2 titik merah katanya. Di selangkangan, tahu? Emangnya saya mau periksa begini? Kalau saya periksa begini, kena saya. Kena disantet. Berarti saya sudah taat kepada dia. Ngerti? Saya jawab aja. Guyu wae. Wah, gak ada tuh di bintik merah, gak ada saya bilang. Adanya di celana dalam saya bercak kuning kayak. Ngerti? Celana dalam saya ada bercak kuning sedang. Marah dia, babi lu, bangsa lu. Itu masalahnya. Gertak-gertak hebat. Mungkin orang Nasyara bisa kena. Tapi Hawariun gak kena. Siapa yang masih hafal di sini? Jampi-jampi pesantren. Halo, di pesantren diajarin jampi gak? Jampi saya sekarang, silakan. Itu bedanya pengikut Yesus sang sejati dengan orang Kristen. Orang Kristen masih bisa dijampi, disantet. Saya enggak. Semua yang saya sampaikan ini kisah nyata, pengalaman pribadi. Lihat ke sana. Ada bukit, puncak bukit. Ya, udah tahu. Di puncak bukit itu kami mendirikan kemah. Kemah doa. Di puncak bukit. Lalu kami menyampaikan Injil, bukan agama Kristen. Di daerah Lido, kampung apa sih namanya? Siapa tahu? Tegal Jaya. Jadi di situ kita bangun kemah doa. Lalu ngobrol. Siang-siang rekan-rekan orang Sunda itu pulang dari atas. Capek dari hutan. Cari sarang lebah. Cari hasil hutan. Singgah di kemah. Pas lagi makan siang diajak makan. Oh kita makan siang, yuk makan. Doa dulu.
Lama-lama dia tertarik. Kita nggak ngomong kamu jadi Kristen, enggak. Mau ikut Yesus. Itu aja. Dan saya suka juga jalan ke hutan sana. Cari sumber air. Masih muda saya. Tahun 96. Udah 28 tahun yang lalu. Kawan saya ditemani oleh si Jujun. Orang dari bawah. Dia suka ke hutan. Saya masuk berdua dengan dia ke hutan. Saya lihat si Jujunnya takut-takut. Mang Jujun, mana siun? Katanya, kamu takut? Hehe. Kamu mana siun? Orang ajar kenya jampina. Semua ngerti omong sudah. Badai diajar, entah jampina. Badai pak, kumaha. Sok, sebatkan. Hei orai-orai. Sebatkan. Dia jawab. Dia ucapkan. Hei orang orai-orai. Maung. Ningkah madah sadayana. Abdi putra Yesus badai ngalangkung. Disebutkan jampinya. Dia tahunya jampi kan, bukan doa. Aman. Berani dia. Gak takut lagi. Ular-ular minggir. Macan-macan minggir. Saya anaknya Tuhan Yesus mau lewat. Badai ngalangkung. Bukannya ketakutan. Punten. Gak ada punten-punten itu. Yesus itu pemilik sorga dan dunia. Saya anaknya. Udah benar. Bulan depannya si Jujun terima Yesus sebagai juru selamat saya. Gak takut jalan di hutan. Saya jalan di hutan di atas itu sendirian gak apa-apa. Kadang-kadang jam 4 pagi saya keluar, duduk-duduk di bawah pohon telang. Kalau saudara benar-benar percaya Injil, bukan percaya Kristen, terima Yesus yang bawa Injil itu namanya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara nggak usah takut kemanapun saudara pergi. Kenapa? Kristus itu penguasa sorga dan dunia. Dia yang punya. Dan dia yang memiliki saya. Cukup dengan mengatakan saya miliknya Yesus Kristus. Jampi-jampi gak akan mempan. Saudara datang ke sini bukan mau diajar Kristen, bukan. Supaya belajar Injil seperti yang disebutkan oleh rukun iman. Dan kalau sudah diajar Injil, baru bisa beriman kepada Injil. Beriman kepada Zabur, kepada Taurat, kepada Quran, kepada Injil. Konsekuen. Jangan main-main deh. Saya beritahu ya, kita di sini 3 hari kumpul supaya Anda menjadi orang yang beriman kepada Injil sesuai dengan rukun iman. Bukannya disuruh jadi Kristen. Gak bakal Anda disuruh baptis. Gak bakal. Pernyataannya orang yang belajar Injil apa? Saya miliknya Yesus Kristus. Maka tidak ada yang mempan. Tidak ada yang mempan. Datang waktunya tahun 1998. Dua pesantren di situ. 2 pesantren. Di Tegal Jaya, satu lagi di mana saya lupa. Mereka dikisikin.
Itu orang Kristen bikin kemah situ. Mau kristenisasi katanya. Pada ngamuk. Lalu mereka pinjam kantor lurah. Diatur pengadilan agama ceritanya. Karena ada orang Kristen. Saya dipanggil mempertanggungjawabkan. Yang hadir ya kira-kira sebanyak inilah, lebih banyak. Dan yang hadir saya lihat kebanyakan murid pesantren. Lalu sini udah pada nonjol, nonya. Pada nonton gini. Kalau gini ada apa? Semua rata-rata gini. Udah bawa bedok semua. Siap membunuh. Saya tahu. Baik. Saya duduk. Tenang. Diadili. Silakan, saudara. Itu ada buktinya. Ada Alkitab baru. Ada buku-buku Kristen. Saudara melakukan kristenisasi di sini. Ditunjukin bukti. Padahal buku-bukunya pada baru semua tuh dapat beli entah dari mana. Saya duduk diam-diam. Lalu mulai pada begini semua tuh. Siswa pesantren. Ngapain tuh? Jampi. Saya duduk sendirian. Mereka harapkan dengan dizikir itu, saya terbanting dari kursi. Saya senyum-senyum aja. Di dalam hati saya hanya ngomong, saya miliknya Tuhan Yesus. Gak ada kuasa yang bisa menyentuh saya. Capek mereka zikir. Akhirnya penonton dari samping jendela ngomong, mana tuh seriwai katanya. Lu udah capek-capek zikir-zikir dia ketawa aja. Di hati saya cukup satu kalimat. Saya miliknya Yesus Kristus. Gak ada yang bisa mencelakakan saya. Itu pengalaman pribadi, bukan omong kosong. 2 kali diadili seperti itu. Tapi saya tahu malaikat-malaikat juga tentu mengawal saya. Rupanya akhirnya 2 ketua pesantren itu disadarkan. Ini orang sakti juga. Gak mempan zikir. Akhirnya mereka pilih marah-marah. Lu Batak Kristen lu pergi dari sini. Di sini gak ada orang Kristen tahu. Pergi. Tuhan ngomong. Dia ngomong suruh pergi. Ini saya jalan. Santri-santrinya gak bisa bergerak dong. Mereka kan taat sama ketua pesantren. Ketua pesantren gak ada ngomong serang, gak ada. Hanya saya diperintah pergi. Ini saya keluar pergi. Supaya saudara tahu pelajarannya. Apa itu iman kepada Injil? Kalau orang beriman kepada Injil, di dalamnya pasti dia beriman kepada Yesus Kristus. Dan tidak ada yang bisa mencelakakan saya. Di sini pun saya tantang. Yang masih nyimpen zikir, ucapkan. Ya. Dan saya tegas-tegas dalamnya. Kalau enggak ada yang suka melanjutkannya, memilih pulang saja sekarang, saya persilahkan pulang. Ongkos pulang dikasih. Karena dia berdiri sini mengajar tentang Injil yang dibawa oleh Kristus
Dan itu adalah Injil kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Bukan kerajaan Arab. Sehingga Muhammad dikasih gelar yang sangat mulia. Baginda Muhammad. Kristus, anak tukang kayu, gak marah dia. Dia ngaku anak manusia, gak marah. Tapi dia luhur, dia agung, dia punya kuasa. Anda sebut saja, saya miliknya Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mencederai saya. Saya tahu kenapa Tuhan memeliharakan saya. Jalannya udah begini. Dia masih butuh saya untuk mengajar tentang Injil Kerajaan Surga. Acara berikut apa? Nyanyi dulu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Silakan duduk. Dikasih lembarannya. Lembaran lagu tadi dikasih. Belum dibagi. 10 bait kidung kemenangan. Dalam nama Yesus, aku diampuni. Dalam nama Yesus, aku diselamatkan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Itu yang pertama. Tahu bagaimana caranya untuk menang dalam nama Yesus? Cukup seperti saya ngomong tadi. Di kantor lurah dengan ratusan santri-santri pada zikir-zikir. Di dalam batin saya ngomong. Di dalam batin cukup. Kenapa? Kalau Anda sudah bagus bersekutu dengan Tuhan Yesus, yang disebutkan dalam batin itu sah. Dalam batin saya ngomong. Saya miliknya Tuhan Yesus. Setan apapun gak bisa mencelakakan saya. Kalimat itu yang mengamankan saudara. Saya miliknya Tuhan Yesus. Apa? Ya. Kerasin ngomong supaya tegas. Saya miliknya Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat mencelakakan saya. Amin. Kemana saja Anda pergi nggak usah takut. Malam Jumat lewat kuburan. Permisi. Supaya jangan diganggu setan kuburan. Permisi. Anak babi mau lewat. Gini di tengah kuburan gini. Di tengah hutan. Saya anaknya Yesus. Gak bisa kalian celakakan saya. Jelas, itu artinya lagu itu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Cukup katakan, saya miliknya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku diampuni. 10 bait itu semuanya kebenaran. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus iblis kusingkirkan. Dalam nama Yesus ku terima Roh Kudus. Hafalkan itu 10 bait itu. Dan nyanyi-nyanyikan di kampung sendiri. Anda bernyanyi seperti itu. Kumpulan 2-3 orang nyanyi seperti itu. Setan dedemit satu RT minggir semua. Nggak usah pakai toa, nggak usah. Kenapa? Saya bisik dalam hati juga. Setan-setan itu dibikin dengar. Saya bisik dalam hati, Tuhan tahu. Dan malaikat punya pengeras suara. Gak pakai toa. Gak. Ada harinya, saya duduk di tengah gereja Batak. Kristen lah. Duduk di sini, lagi ibadah. Istri saya di samping saya.
Lalu saya lihat di sana bapak-bapak udah tidur ngelenggut gitu. Dalam hati saya doa, Tuhan Yesus kasihan itu bapak ya. Begitu mulai khotbah pendeta, yang ngantuk ketiduran. Tuhan Yesus, saya mau kerjain itu setan yang bikin ngantuk bapak itu. Ngomong dalam hati. Tolong saya ucapkan pelan-pelan. Lalu malaikat surga mengeraskan suara saya. Sampaikan ke telinga bapak itu. Gak pakai toa. Dan saya ngomong pelan sekali. Amin. Istri saya juga gak dengar bahwa saya ngomong amin. Saya tahu prinsip-prinsip itu. Maka saya ngeprank orang yang ketiduran. Saya ngomong pelan sekali amin. Tapi malaikat surga melipat gandakan suara itu. Sehingga kedengar oleh dia suara amin keras. Seperti pendeta yang selesai khotbah. Amin. Jubang. Masih gencar pendetanya. Noleh ke kiri. Pada menyimak. Kena dia. Dengan beriman kepada Injil, beriman kepada Yesus Kristus, Anda bisa melakukan mujizat-mujizat. Sampai orang itu heran. Dan malaikat-malaikat Tuhan siap mengawal Anda dimanapun Anda berada. Ini masalah besar di dalam iman Kristiani. Mereka juga nggak kenal. Anda nggak akan dengar itu dikhotbahkan oleh pendeta Kristen. Nggak. Saya udah keluar dari Kristen. Dengan istri sisi rumah tangga. Tahun 1991 saya udah keluar dari Kristen. Tahun 1998 terjadi yang didakwa di Lido. Di desa Tegal Jaya. Nggak ada yang kita takuti, nggak ada. Kalau sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Belum hidup ini. Tolong. Yang putihnya. Bisa. Belum. Dah. Makanya pagi ini kita belajar tentang penyesatan oleh sihir. Sihir iblis. Tulisan itu cukup besar untuk Anda baca. Mari baca sama-sama Wahyu 18:23 ya. Jadi Alkitab mengajar itu tentang sihir, senjatanya iblis yang paling halus, gak terasa. Bahkan orang yang kena sihir pun gak merasa sudah kena sihir. Itu masalah terbesar di dalam iman Kristen, Islam dan sebagainya. Padahal gak kena sihir. Padahal di Alkitab ada 20 kali disebutkan sihir. Kalau di Quran ada tentang sihir. Halo? Ada enggak? Surat Al-Jin. Saya tamat baca Quran. Itu bicara tentang sihir. Tapi begitu halusnya ilmu sihir itu orang enggak berasa. Sehingga apa? Begitu halusnya ilmu sihir itu. Sehingga yang mau menjampi-jampi saya di desa itu lurah Jawa.
Dia sendiri nggak merasa udah kena sihir iblis. Saya nggak kena sihir. Harus tahu ya. Bahkan seluruh penduduk dunia, bukan hanya orang Islam, Yahudi, Kristen, seluruh dunia pernah kena sihir. Betul nggak? Waktu kapan itu? Haji di sana. COVID. Terus ketakutan, COVID. Anaknya nggak pada ngerti. Saya pernah lihat video presiden, waktu itu presiden masih yang lama, Pak Jokowi, berbicara kepada petani di Jawa Tengah. Bapak, menurut Bapak itu yang sekarang ini COVID apa? Iblis, Pak Presiden. Petani aja ngerti, itu iblis. Dengan sihirnya. Semua orang ketakutan. Disuruh terima vaksin mau aja. Termasuk Badan POM yang ngatur obat-obatan untuk seluruh penduduk. Terima aja vaksin. Vaksin semuanya. Padahal Badan POM itu tugasnya apa? Semua obat-obatan yang mau dilancarkan ke masyarakat harus diperiksa dulu. Semua vaksin itu sebetulnya vaksin pembunuh. Dan karena sihir, semua pakai gini. Terima. Kaum Injili, rombongan kita, gak ada yang mau terima divaksin. Gak ada. Karena itu tahu permainan iblis. Kitab Wahyulah di penghujung Alkitab yang merekam tentang sihir. Kitab Perjanjian Lama juga membahas tentang sihir. 16 kali kata sihir terdapat pada kitab Perjanjian Lama. 17 kali dan 1 kali penyihir di Perjanjian Lama. Contoh, yang bisa baca, coba baca ini, Keluaran 7:11 ya, kemudian. Kitab Keluaran di Perjanjian Lama sudah bicara tentang sihir. Keluaran 22 ayat 18 ya. Tuh, ahli sihirnya perempuan. Mika 5 ayat 11. 20 kali dibicarakan tentang sihir di dalam Alkitab. Tapi di semua sekolah agama Kristen, gak ada dibicarakan tentang sihir. Pendeta-pendeta Kristen gak pernah berkhotbah tentang sihir. Hari ini saudara akan terima buku juga tentang sihir. Dan itu saya yang tuliskan. Akan dibagikan buku sihir. Itu penting sekali dan kita nggak sadar sihir itu sudah dilancarkan. Tuh. Ini kesaksian saya yang tadi. Umur 9 tahun saya pernah pertama kali nonton sihirnya tukang obat. Mau dibunuh oleh santri-santri pakai jampi-jampi. Saya pernah disantet jarak jauh. Itu semua sihir. Cukup dengan kalimat saya milik Yesus Kristus. Tidak ada haknya jin dan setan atas diriku. Akhirnya 2 orang ketua pesantren itu maki-maki saya. Teriak-teriak suruh pergi. Gak boleh ada Kristen di sini. Kata. Saya melangkah tenang.
Jadi yang bikin celaka manusia itu adalah sihir iblis. Dan sihir iblis itu enggak terasa. Loncat. Sejak awal penciptaan manusia, iblis sudah memainkan sihirnya. Mari baca Kejadian 3:1 ya. Lalu kena sihir ada Hawa itu. Sehingga dia melanggar ketentuan Tuhan. Gak boleh makan buah pohon khuldi. Kalau di Quran itu. Ayat 6. Ya. Tuh, kena sihir. Dari mata turun ke hati. Perempuan itu melihat pakai mata bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Turun ke mulut. Sedap kelihatannya dari mata. Lagi pula pohon itu menarik hati. Dari mata turun ke hati. Itu sihir. Jadi waktu Anda jatuh cinta dulu juga mungkin kena sihir. Kalau enggak sihirnya iblis, jampinya perempuan itu. Waktu saya umur 9 tahun, nonton tukang obat, umur saya 9 tahun, tukang obatnya ngomong ngalor ngidul. Lalu tukang obatnya melihat ada satu orang anak yang lebih kecil dari saya. Adik, saya lihat kamu ini pintar orangnya. Banggalah dia disanjung. Berapa umur kamu? 8 kali. Nanti adik kerjasama dengan saya ya. Jadi sekarang adik maju ke sini 1 langkah. Yang lain jangan ikut maju. Cuma adik ini. Bangga dia. Diberi izin mendekat kepada tukang obat. Yang lain gak boleh. Dia maju selangkah. Dia mentaati tukang obat itu. Taat kuncinya. Babak berikutnya. Tukang obat itu meloloskan arloji tangannya. Itu tahun 1950. Waktu usia saya 9 tahun. Tukang obat udah pakai arloji yang berkilat-kilat. Rantainya perak. Lepas. Dek, tolong pegangin ya. Gerah nih mata. Pegangin ya. Jangan kasih orang. Taat. Pegang ya. Jaga ya. Taat. Taat terus. Sesudah taat itu. Jadi kuncinya sihir itu apa? Taat. Baru kena. Jadi sekarang kita bikin pertunjukan ya adik ya. Sekarang kamu berdiri mendekat sini. Arlojinya serahkan saya, taat. Berdiri, taat lagi. Mendekat, taat. Sekarang kamu tidur.
Berdiri tapi dia tidur. Lalu bergerak dia. Ayo main silat. Main silat dia. Sembari badan begini-begini dia main silat. Itulah orang kena sihir. Bayangkan saudara, umur 9 tahun, Tuhan Yesus memberi saya kesempatan nonton sihir tukang obat. Tuhan Yesus sudah tahu dari dahulu kala sejak saya kecil rupanya. Anak ini saya akan bikin dia nonton sihir tukang obat. Tapi tukang obat itu ditekan. Gak boleh milih anak itu. Anak lain. Kunci untuk kena sihir adalah taat. Kalau Anda pernah taat, Anda sudah kena sihir. Siapa yang ngaku kena sihir? Yang lain gak ada yang ngaku. Ngaku. Semua yang pernah sholat udah kena sihir. Loh, suruh sholat. Taat. Gak tahu untuk apa. Kiblatnya sana. 17 rakaat. Iya. Itu sihir. Itu sihir. Lalu ngomong. Ya Allah, tunjukkan daku jalan yang lurus. Hari ini dia sholat. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Belum ditunjukkan. Ya kan? Besok lagi. Ya Allah, tunjukkan saya jalannya lurus. Belum ditunjukkan. Kalau udah ditunjukkan kan nggak ngomong gitu lagi kan? Udah ketemu jalannya. Sholat lagi. Besok sholat lagi. Sampai terakhir itu, besoknya dia mau mati. Sholat lagi. Ya Allah, tunjukkan. Sampai mati nggak ditunjukin. Sampai mati nggak ditunjukin jalan yang lurus. Betul tak? Itu tipuan sihir. Karena dia udah kena sihir. 1 hari 17 rakaat. Sujud 17 kali. Dia nggak tahu. Kiblatnya keliru. Pernahkah orang Indonesia entah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sadar bahwa kiblat itu salah? Kalau kita kiblatnya begini katanya, menghadap masjid, menghadap surau, kiblatnya salah. Tapi Mekah sebetulnya ada di sana. Bangunan surau, langgar, masjid, gini. Udah ketipu. Tapi terus saja. Anda kena sihir. Dan kalau Anda ikut Yesus, sihir itu dipatahkan. Dia lakukan. Saya dengan sedih katakan, semua umat Islam sebetulnya dia jadi Islam beriman gara-gara kena sihir. Gara-gara kena sihir. Maka bersama Yesus saudara akan bebas dari sihir. Baru bisa lihat kebenaran. Petrus murid Yesus juga disesatkan oleh sihir iblis. Mari baca lagi Matius 16 ayat 21 ya.
Yesus bilang kepada Petrus, enyahlah iblis. Emangnya Petrus iblis? Bukan. Petrus sudah melakukan tindakan jahat seperti iblis waktu dia menarik Yesus ke samping. Yesus mau pergi ke Yerusalem. Petrus lakukan apa? Tarik ke samping. Gak usah Tuhan. Seorang yang berani bikin begitu terhadap rabinya itu khianat. Dan khianat itu hanya muncul karena si iblis sudah menyihir dia. Petrus gak berasa kena sihir. Tapi Yesus tahu dia kena sihir. Maka enyahlah iblis. Kata Tuhan Yesus untuk mematahkan sihir itu. Nanti dari sini Anda sholat lagi, cari kiblat lagi, ngomong lagi. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti sihirnya masih ada di situ. Buang semuanya. Ada yang sebelumnya. Yudas juga kena sihir iblis sebetulnya. Siapa mau baca Yohanes 13 ayat 2? Juru baca. Yudas kena sihir pada Yohanes 13 ayat 2. Baca Alkitabnya. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Mereka sedang duduk makan bersama dan iblis telah membisikkan ke dalam hati, bukan berbisik ke telinga. Ke dalam hati. Kalau ke telinga kan masih bisa mantul. Ke dalam hati. Dan itu dilakukan oleh iblis secara telepati, jarak jauh. Lalu Yudas terpengaruh. Jadinya dia mengkhianati Yesus. Oke. Tes akal sehat. Para murid Yesus kena sihir iblis. Apalagi bapak-bapak gereja. Sewaktu menetapkan bahwa Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Apa yang suci? Gak ada kitab yang suci. Gak ada. Yang mau disucikan itu hatimu. Kitab gak ada yang suci. Sebentar Anda akan dibagi sebuah kitab yang sedang kita persiapkan tahap demi tahap. Bukan kitab suci. Judulnya tuh Kitab Injil Kerajaan Surga. Kitab Injil. Belum lengkap. Tapi untuk mengejar supaya Anda bisa praktek, dibagikan nanti. Tolong panitia dibagikan. Nanti sore kan praktek. Nah, sekarang tes akal sehat. Para murid Yesus kena sihir iblis. Apalagi bapak-bapak gereja. Sewaktu menetapkan bahwa Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Dan saya bisa menunjukkan kesesatan di dalam kitab suci agama Kristen. Ratusan. Tapi mereka akan membela diri. Bapak siapa? Emangnya Bapak ini sarjana teologi ya? Kami yang menerjemahkan Alkitab itu sarjana teologi semua. Dokter teologi ya. Kayak gitu.
Maka kita terbitkan kitab Injil Kerajaan Surga, KIKS, yang di dalamnya sudah disingkirkan segala macam nama ilah asing itu. Semua murid Yesus sekaligus bisa disesatkan oleh sihir iblis. Silakan baca Matius 14 ayat 22. Ya. Semua murid ketakutan. Dan di bawah ketakutan gampang kena sihir. Dan gara-gara kena sihir, Tuhan dianggap hantu. Udah terbalik-balik pikirannya. Itu hantu. Padahal Tuhan Yesus lagi jalan di atas air. Nah, Alkitab juga begitu. Semua murid Yesus kena sihir iblis, Tuhan dianggap hantu. Hampir semua umat Kristen di Indonesia tersihir. Hantu dianggap Tuhan. Nanti kita lihat itu lebih dalam lagi. Jadi sihir adalah upaya mengendalikan pikiran pihak lain untuk berkeuntungan si penyihir. Sihir dilaksanakan dengan komunikasi satu arah atau dua arah. Mungkin dengan komunikasi jarak jauh saja, tanpa bicara. Komunikasi yang demikian namanya telepati. Ada sihir yang mempengaruhi dengan ringan, dialog, menerapkan sugesti, lalu hipnotis. Korban harus lebih dahulu mentaati si penyihir. Taat. Saya tidak tahu apakah Anda pernah ketemu di pasar ditawarkan. Bapak, ada barang bagus nih. Buat Bapak harganya murah. Padahal itu barang jelek. Kalau saya taati, Bapak lihat deh. Bapak periksa deh. Pegang. Saya taati, kena deh. Kalau saya ditawarin gitu di pasar, di mall, di mana, saya akan jawab, maaf, saya tidak berminat. Selesai. Jadi nggak bisa kena sihir. Sihir yang ringan itu dimulai dengan dialog, tegur sapa, tetapi dia menerapkan sugesti. Yang lebih berat ada sugesti yang dengan satu arah. Lebih berat lagi sugesti tanpa komunikasi kata-kata. Itulah yang disebut sihir yang sejati. Mata yang menyihir seraya memancarkan kuasa dikorati oleh hamba iblis tanpa kepatuhan korban. Bahkan Yesus sendiri juga dicoba disihir oleh iblis. Mari baca itu. Matius 4 ayat 1 ya. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau dia akan
berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Tuhanmu. Yes. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Ilamu. Dan Iblis membawanya pulang atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah itu, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Ilamu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, iblis mencoba menyuruh Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, kan nanti juga ditatang oleh malaikat surga. Ubahkanlah batu-batu jadi roti, kan kamu lagi lapar. Kalimat perintah itu sebetulnya upaya menyihir yang dilakukan. Jadi hati-hati kalau ada orang berusaha memerintah Anda, memerintah. Berarti dia lagi menyihir. Nah, udah dicoba disihir oleh iblis. Yesus bukannya tidak mengerti, dia ngerti permainan itu. Jadi dengan singkat dia katakan, enyahlah iblis. Jadi mematahkan sihir iblis adalah dengan mengusir dia, mengenyahkan dari hidup. Dan kaum Injil yang taat, yang mau bebas dari sihir iblis, harus tiap hari mengusir setan. Kalau Anda tidak mengusir setan, Anda akan kena pada waktunya dipengaruhi oleh iblis dengan sihirnya. Jadi sihir itu sangat kuat. Nah, sebaik iblis muncul dalam kitab Perjanjian Baru, tampak kemampuan iblis yang utama sihir. Tampak dari 3 kali pencobaan iblis dalam kalimat yang dimulai dengan jika. Jika. Bukannya menghargai Yesus, tapi membangkitkan keraguan. Kalau Yesus mentaati perintah samar itu, dia bisa menjadi pesuruh iblis. Yang terakhir itu perintah si iblis apa? Semua kekayaan dunia itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pada saat itu saya diingatkan Tuhan. Ini hal yang cukup penting bagi iman kaum Injili. Iblis membawa Yesus dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan janji, semua itu akan sujud. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua kerajaan dunia, semua kekayaan alam itu diklaim milik iblis. Dan Yesus tidak membantah. Bapak, Ibu, kalau ada di antara Anda yang cari nafkah dengan menggali kekayaan alam, bisa ada urusan di situ. Ya. Apakah itu menambang batu bara, menambang timah, menambang segala yang terjadi apa pasir yang namanya yang untuk bikin batako, menggali itu. Mereka yang melakukannya itu pasti pakai sesajen, minta izin kepada yang menguasainya. Tapi pengikut Yesus yang merasakan dirinya aman-aman, dia lakukan itu menggali kekayaan alam itu, dia akan kena didakwa oleh si iblis. Nah, lihatlah, di kitab Perjanjian Baru, iblis juga melakukan pencobaan untuk menyihir. Bahkan Yesus, dia coba sihir. Itulah praktek sihir. Semoga ke depan nanti, kalau Anda bertemu dengan orang yang menawar-nawarkan sesuatu, tapi sambil
menyuruh-nyuruh sesuatu. Dia lagi main sihir. Begitu pentingnya urusan pembelaan diri umat Yesus terhadap serangan sihir iblis. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus diberi wibawa mengusiri setan-setan. Wibawa mengusirin setan-setan. Supaya jangan kena sihir. Markus 16 ayat 17. Anda tidak ngusir setan, pada waktunya Anda akan kena dikerjai, dikuasai oleh setan. Sekali lagi baca Markus 16 ayat 17. Ya, tanda-tanda ini harus Anda praktekkan itu pada waktunya. Usir setan itu penting. Pada senang dengar kesaksiannya. Kasus lain. Ya kan, waktu orang itu terima buku traktat penuntun untuk mengikuti Yesus. Dia mengancam saya. Dalam tempo 6 hari azab Allah akan mengena kepadaku. Saya ceritakan lagi lengkapnya. 6 hari azab Allah akan mengena. Saya jawab, gak mampu Allah itu mencederai diri saya. Saya dilindungi oleh Yesus Kristus. Lewat 4 hari, dia pancing saya dengan perintah. Merintah, tapi pancing aja. Lihat itu di selangkanganmu. Ada bintik merah 2. Kamu akan kena asap Allah. Saya jawab dengan main-main saja. Sorry, tidak ada bintik merah. Adanya di celana dalam saya bercak kuning. Babi lu anjing lu. Pada hari ke-6, hari yang dikatakannya, mungkin itu jam 4 pagi. Tidur enggak tidur, liap-liap. Mata saya terbuka sedikit. Saya melihat di kejauhan itu satu titik. Sebuah titik saja. Mendekat, makin dekat kepada saya. Makin dekat. Lalu kelihatanlah wajah menyeramkan. Wajah jin. Ringan saja saya ngomong sama setan. Enyah kau setan, kau tidak punya hak atas diriku. Saya ini miliknya Yesus Kristus. Udah, lenyap ya. Kalimat itu penting sekali Anda ingat. Para murid Yesus adalah orang-orang percaya, jadi mereka mengusir setan-setan. Dan mereka berhasil. Tercatat, silakan baca, Lukas 10. Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Urusan mengusir setan itulah beda yang utama. Bedanya Nasyoroh dengan Hawariun. Kaum Injil atau Hawariun itu sahabat-sahabat Isa atau Yesus. Di gereja itu hampir nggak ada pengajaran mengusir setan. Jadi kita bukanlah orang Kristen menganut gereja-gereja itu. Tetapi kita penganut ajaran Kristus yang murni. Injil. Segera Yesus memberitahu para muridnya bahwa dia sudah menyaksikan iblis jatuh seperti kilat dari langit ribuan tahun yang lalu. Mari baca Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, apakah Anda seorang yang percaya kepada Yesus? Sudahkah Anda mengusir setan-setan? Datanglah jawaban
dari orang yang skeptis, yang sudah disihir oleh iblis. Melihat setan aja belum pernah, ngapain harus ngusir setan? Saudara, setan-setan itu ada di sekitar saudara. Di setiap kecamatan ada setan yang menguasai kecamatan. Di setiap RT RW ada setan yang menguasainya. Ada penunggu-penunggu. Untuk pengamanan diri saudara, tiap hari usir. Tiap hari enyahkan. Jika Anda menanti sampai melihat setan, udah terlambat itu. Kata orang Batak, parmata bego. Mata yang bisa lihat setan. Sadarlah, enyahkanlah setan setiap hari. Setiap hari tanpa kompromi. Dan iblis tidak mudah menyerah. Sesudah Yesus mengenyahkan dia. Lukas 4 ayat 13 masih mencatat. Ya. Ntar loh, besok kapan saya datangi lagi. Jadi dia masih akan kembali. Karena Anda tidak tahu kapan dia datang. Setan itu gak kenal itu urusan Minggu Kliwon atau Kemis Wage, enggak. Setiap hari dia bisa datang. Jadi amannya usirlah setiap hari. Jelas sekali Yesus menginginkan semua umatnya yang sejati harus mengatasi iblis dan sihirnya. Demi menangkali serangan iblis, umat Injil mengusir setan-setan setiap pagi hari. Begitu bangun pagi usir setan. Sebelum iblis mulai menyerang. Tentu Yesus ingin tahu hasil pemberitaan Injil yang dia lakukan. Seperti semasa dia mengutus para murid dalam rekaman Lukas itu. Terjadi juga semua umat manusia terkena sihir iblis. Tuhan izinkan iblis menyihir seluruh isu dunia. COVID-19 kemarin. Semua manusia terkena pengaruh sihir yang iblis lancarkan melalui virus COVID. Maharenik dalam hitungan hari sudah menyebar ke seluruh dunia. Seisi dunia termasuk umat Yesus terteror kuat. Mentaati pemimpin yang culas. Mengabaikan sabda Yesus. Padahal sabda Yesus itu jelas tertulis. Baca Lukas 10 ayat 19. Ya. Itu janji Tuhan. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. COVID juga tidak. Ya, menurut catatan kami, dari seluruh kaum Injili, nggak ada yang kena COVID. Yang kena adalah satu orang sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mau kampanye untuk jabatan tinggi, untuk dapat jabatan tinggi, supaya bebas berkeliaran ke daerah-daerah. Dia terima vaksinasi untuk seluruh keluarganya. Sekaligus seluruh keluarganya supaya aman. Jadi dia sangat yakin akan vaksin itu. Bukan yakin akan pesan Yesus. Dia harus kampanye ke Kendari. Saya nggak sebut namanya. Dia kampanye ke Kendari. Dan merasa yakin karena sudah terima vaksin. Di Kendari sana kena COVID. Dan meninggal. Padahal sudah terima vaksin. Nah kayak gitulah nasibnya. Dan karena dia yakin sekali kepada vaksin itu. Dia bujuk teman-teman supaya menerima vaksin. Dan semua teman menolak. Adakah perkecualian yang tidak kena sihir atau teriblis? Ada. Kaum Injili yang setiap hari mengenyahkan setan-setan. Dia akan kebal terhadap serangan itu. Ya,
Saya sudah cerita, ada yang meninggal 1 orang dari kita oleh COVID-19. Tahun 2020 saja ada catatan, tahun 2020 ya, 20 orang pendeta Kristen meninggal dunia kena COVID. Sesudah itu apa? Tutup datanya. Tidak dikumpulkan lagi jumlah yang meninggal itu. Mungkin malu. Sekarang kita kembali kepada ayat pengungkapan sihir iblis yang tadi. Baca lagi Wahyu 18:23. Ya. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Berarti termasuk bangsa Kristen. Arab, Yahudi semua kena. Itulah dahsyatnya sihir iblis. Paling halus, paling gak terasa, paling gak kelihatan, tapi makan korban yang jelas. Kenapa baru penghujung Alkitab tercatat? Tuhan mau bukakan di akhirnya. Menjelang kedatangannya kedua kali, sihir akan dibongkari oleh Tuhan Yesus. Kalau dikasih tahu pada awal kita perjanjian baru, ayat tentang sihir dan ditampilkan dengan gamblang, para pelajar Alkitab mungkin jadi menolak kebenaran tentang sihir, sekaligus juga menolak kebenaran Kristus. Tema utama kita perjanjian baru. Mungkin terjadi para pelajar teologi setiap kali menemukan sihir, segera disihir oleh iblis. Begitu dia baca Alkitab, ketemu kata sihir, di sini main sihir iblis. Oh sihir, itu pelajaran tentang klinik tentang perdukunan. Jadi saya nggak perlu belajar itu, karena saya belajar teologi, ilmu ketuhanan. Jadi mereka tidak awas, tidak peduli. Maka tempat terbaik untuk menampilkan ayat tentang sihir adalah nubuatan tentang zaman akhir, yakni kitab Wahyu. Pada waktu mana kuasa sihir iblis sudah gamblang menguasai dunia dan mudah diamati. Kebenarannya, iblis berhasil menyihir bahkan menteror dunia sejak tahun 2020 sampai hari ini. COVID-19 dan ikutannya. Maka mengertilah kita, sihir itu menghilangkan akal sehat dan kesadaran rohani. Orang yang kena sihir itu sudah jadi blow on, ikut aja. Disuruh apa saja dia lakukan. Jadi sihir mampu memusnahkan akal sehat dan kesadaran rohani. Dalam setiap aspek kehidupan yang dapat saudara pikirkan. Maka lawannya sihir iblis adalah yang tercatat pada Yohanes 8 ayat 30. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran Kristus akan memerdekakan kamu dari sihir iblis. Kebenaran Kristus akan memerdekakan kamu dari ikatan sihir yang harus menghadap kiblat. Kemana-mana dia pergi. Mas, kiblatnya mana sih sini? Nanya lah. Anda pergi ke hotel, dibantu arah kiblat kita. Dibudakin oleh arah kiblat. Kalau Anda orang merdeka, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia ada di mana-mana. Bahkan Yesus sudah hadir di dalam dirimu.
Amin. Kalau Anda bereskan diri dari dosa-dosa, Anda dengan tulus mengatakan mau keluar dari sihir iblis, Tuhan Yesus akan jemput. Anda mengundang Yesus ke dalam hati, maka Anda selamat. Dan jangan kaget, di dalam Quran juga ada ayat itu. Walaupun gak gamblang. Ayatnya mengatakan apa? Sesungguhnya Allah lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu. Ada ayat itu. Iya. Jadi maunya Muhammad itu ngerti sebetulnya. Masalah Yesus yang harus bersemayam dalam hati kita. Muhammad ngerti. Karena dia memang mantan Nasrani. Dia mantan Nasrani. Lalu ketemu jin di Gua Hira, berubah. Dia menikahi Siti Khadijah secara Nasrani. Dinikahkan oleh pamannya Siti Khadijah. Makanya ada ayat itu oleh Muhammad ada. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripadamu ketimbang urat lehermu. Dan pengikut Yesus mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Jadi lebih dekat dari urat leher. Jelas ya? Siap-siap meninggalkan sihir yang dahsyat, yang menyihir seluruh dunia. Termasuk menyihir bermiliar manusia yang masih ngotot mau menyeru Muhammad. Apakah Anda perhatikan sekarang? Ada banyak pertobatan rame-rame mengikut Yesus. Di Timur Tengah terjadi sekaligus 1 juta orang Persia tinggalkan agama lama, ikut Yesus. Mana-mana terjadi penampakan tentang Kristus. Dan yang menampak tentang Yesus, dia akan tinggalkan agama lamanya, dia ikut Yesus. Kebenaran Kristus akan memerdekakan kamu dari sihir iblis. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Akal sehat lagi pakai. Lebih mudahlah iblis menyesatkan satu bangsa Israel yang menyembah Yahweh atau Yeshua dan lain-lain. Sudahkah Anda ikut-ikutan kepada bangsa yang sudah sesat? Alih-alih lupakanlah semua sesembahan bangsa Israel. Raja Daud, rajanya bangsa Israel di masa lalu. Di bawah tuntunan Roh Kudus menuliskan 1 Tawarikh 16:26. Jadi singkirkan saja semua ilah bangsa Israel. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Termasuk bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Jawa. Tinggalkan semua. Satu Tuhan cukup, Yesus Kristus. Saya dari dulu sudah tinggalkan. Lalu ini harus diingat. Dalam menjelang penyalibannya Yesus, ilahnya Israel lah yang sudah mendorong imam-imam Yahudi untuk mendesak Pilatus agar memerintahkan pasukannya menyalibkan Yesus yang sebetulnya tidak bersalah. Oke. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Akal sehat mengatakan lebih mudahlah iblis menyesatkan satu bangsa Arab. Mereka menyembah Allah. Padahal dia hanya ilah satu suku Quraisy. Asal usulnya Allah itu adalah sesembahan Quraisy. Sesembahan Quraisy jahiliyah. Tetapi di bawah pimpinan Muhammad, Quraisy jahiliyah itu menaklukkan kabilah demi kabilah demi kabilah. Sesudah semua kabilah di Jazirah Arab ditaklukkan, maka
resmilah Muhammad memperkenalkan agamanya Islam. Lalu di bawah sihir iblis umat Kristiani ikut-ikutan menyeru Allah. Di gereja-gereja tertentu mereka biasa katakan Yesus anak Allah. Itu pelecehan atas juru selamat saudara dan saya. Sudahkah Anda terkena sihir iblis oleh Allah? Sudah. Singkirkan saja ilah bangsa Arab. Setan penyihir dia. Atau saudara akan tetap di bawah himpitan sihir iblis. Oke. Sama halnya dengan di Batak, di tanah Batak, di Batak, di tanah Karo, Nai Batak, sesembahan Simalungun, Lewalangi, sesembahan orang Nias, di mana-mana suku bangsa ada sesembahan. Sesembahan orang Sunda, orang Jawa ada. Tidak ada pengikut Yesus yang mau menaklukkan diri kepada sesembahan kecil-kecil itu. Oke. Jadi singkirkanlah ilah suku bangsa saudara. Setan itu. Atau sudah tetap di jalan. Nah, kalau sudah jelas semuanya, sudah berani kalau saudara katakan seperti tadi, saya milik Yesus. Benar. Yang tegas loh, saya milik Yesus. Bukan lagi miliknya Allah. Bukan? Kok lemes nyebutnya? Saya adalah milik Yesus Kristus. Bukan miliknya Allah. Saya mengikuti Yesus. Juru selamat saya. Tolong Tuhan Yesus. Bebaskan saya dari sihir-sihir. Termasuk sihir-sihirnya si Allah. Yang harus menghadap ke kiblat. Padahal saya tidak tahu entah apa ada di situ. Saya mau tinggalkan ajaran itu. Saya mau menerima Injil Kristus saja. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan.